Tahukah kamu? Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kalimat itu menjadi fondasi filosofis Minangkabau, namun juga sumber perdebatan yang tak pernah selesai. Minangkabau, satu-satunya sistem budaya matrilineal terbesar di dunia Islam. Dalam masyarakat ini, tanah dan rumah diwariskan melalui garis ibu, sementara laki-laki merantau untuk mencari ilmu, kuasa, dan kehormatan. Disinilah lahir paradoks pertama, sebuah sistem yang menjunjung perempuan secara simbolik, namun seringkali dikendalikan oleh struktur maskulin dari surau dan musyawarah adat. Antropolog seperti Peggy Reeves Sende 2002 dalam Woman at the Center mencatat bahwa kekuatan Minangkabau bukan hanya pada adatnya, tetapi pada kemampuannya menegosiasikan perubahan. Namun hari ini, negosiasi itu tak selalu berjalan mulus. Ketika modernitas dan religiusitas bertemu, batas antara adat dan syarak seringkali kabur. Seperti dalam ranah ekonomi dan sosial, migrasi yang dulu menjadi kebanggaan, Karatau Madang di hulu, Babuah Babungo Balun, kini berubah menjadi dilema baru. Anak muda Minang tak hanya merantau secara fisik, tetapi juga kultural. Mereka hidup di dunia digital yang tanpa batas adat. Kontroversi pun muncul di berbagai lapisan. Tabuik di Pariaman, yang dulu ritual duka dan solidaritas, dipertanyakan keislamannya oleh sebagian kelompok. Randai, simbol seni tutur dan kebersamaan, dianggap ketinggalan zaman. Sementara dalam politik dan ekonomi, nilai musyawarah mufakat seringkali ditarik ke kepentingan elit dan dinasti lokal. Sastrawan A. Nafis pernah menulis dalam esainya 1977 bahwa Minangkabau adalah bangsa yang terlalu pandai berdebat hingga lupa kapan harus berhenti. Mungkin disitulah letak dinamika sekaligus luka budaya ini. Ia hidup dari dialektika, bukan dari kepastian. Namun di tengah badai tafsir, Minangkabau tetap mencari keseimbangannya. Rumah gadang masih berdiri, dengan atap bergonjong yang menantang langit, seolah berkata bahwa adat ini bukan batu karang, melainkan batang pisang, lentur tapi berakar kuat. Karena Minangkabau bukanlah kebudayaan yang kalah, melainkan kebudayaan yang terus berunding dengan zamannya. Bagaimana menurutmu?